Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 24 Juli 2020. Dan saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik dan penuh kasih, Allah yang setia dalam kehidupan ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, oleh karena kami senantiasa menyaksikan akan kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau setia nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk memahami firman-Mu ini, dan kami dikuatkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan tema yang akan kita renungkan bersama dari pembacaan firman hari ini ialah sumur kehidupan, Bubun Katuan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, sumur dalam kehidupan orang Toraja pada zaman dahulu bukan sekedar sumber keperluan air, tetapi juga sebagai tempat menyembuhkan penyakit tertentu, misalnya sarampah atau cacar, dan bahkan oleh penganut agama suku
sebagai salah satu tempat ritual penyembahan dini Ma'pakande Deata. Yakub dalam perjalanan pelariannya dari kakaknya Esau yang hendak membunuhnya karena persoalan berkat kesulungan, sampai di negeri Bani Timur, di sebuah sumur di padang. Sumur itu adalah pusat kehidupan bagi ternak. Sesungguhnya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan Yakub. Allah yang telah menjumpainya di Betel melalui mimpi telah berjanji akan menyertai dan melindungi Yakub kemanapun dia pergi. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Di sumur itu Yakub dituntun oleh Allah berjumpa dengan Rahel yang menggembalakan kambing domba ayahnya Laban. Di kemudian hari, Rahel menjadi istri yang dicintai Yakub yang melahirkan Yusuf dan Benyamin bagi Yakub. Bahkan bukan hanya Rahel yang dicintainya, tetapi sang kakak yakni Lea pun menjadi istri yang melahirkan Yehuda yang adalah salah satu nenek moyang dalam silsilah kemanusiaan sejati dari Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, sesungguhnya sumur kehidupan bukanlah sumur-sumur di dalam dunia ini seperti tempat mengambil keperluan air, pekerjaan, atau jabatan. Ya, semua itu penting, tetapi hanya sementara dan terbatas. Sumur kehidupan dalam arti pusat kehidupan orang percaya adalah Yesus Kristus. Tubuhnya telah diberikannya menjadi makanan surgawi dan darahnya sebagai air hidup kekal. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan yang di dalamnya kita memperoleh air kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, sumber air kehidupan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata terjadi dan kami alami di sepanjang kehidupan kami. Engkau setia bagi kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan dalam berbagai keadaan, dalam setiap pergumulan, Engkau tetap setia menopang kami. Sehingga dalam iman pengharapan kepadamu ya Yesus, kami terus dikuatkan melanjutkan kehidupan yang Tuhan perkenankan kami jalani dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa oleh karena perkenan-Mu jugalah saat ini kami boleh dimungkinkan untuk kembali membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk lalu menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah sungguh-sungguh dalam kehidupan beriman kami senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan di dalam perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi, sehebat apapun tantangan yang kami jumpai, kami akan tetap dimampukan, kami akan tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kepadamu-lah saat ini kami membawa akan seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan yang akan terus menopang dan memampukan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tetaplah karuniakan bagi mereka kesehatan dan kekuatan. Mampukan senantiasa dalam hikmat Allah untuk lalu melaksanakan segala tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Sehingga sungguh Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, semua jemaat-Mu senantiasa boleh melaksanakan segala tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah semuanya sungguh-sungguh akan mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam rumah tangganya, dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka. Biarlah ya Tuhan, di dalam campur tangan-Mu
semuanya akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan terlebih Tuhan, di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini Tuhan, ketika kami berada dalam pergumulan oleh karena virus COVID-19, Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami. Dan dalam iman kami pun percaya bahwa Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami semua, berada bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mampukan kami untuk menghadapi semuanya Tuhan. Biarlah dalam tuntunan-Mu sendiri, setiap kami senantiasa boleh dengan penuh kesadaran mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan, menjaga diri kami, kesehatan kami, sehingga kami boleh terhindar dari virus ini. Dan kami pun juga senantiasa boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk menghentikan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena sakit, menjalani perawatan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua, memberkati segala bentuk usaha perawatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sungguh dalam campur tangan-Mu berkat kesembuhan dan kepulihan yang seutuhnya boleh mereka nikmati di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, karuniakan mereka hikmat di dalam melaksanakan segala tanggung jawab mereka. Terlebih Tuhan juga kami berdoa bagi para tenaga medis, gugus tugas yang saat ini diberikan tanggung jawab untuk menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Karuniakan mereka hikmat Tuhan dan juga kesehatan kekuatan. Biarlah mereka boleh melaksanakan segala bentuk pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami pun berdoa bagi kekasih-kekasih kami Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan oleh karena bencana banjir bandang di Masamba. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka di sana, tetap memperteguh iman pengharapan mereka dalam menghadapi pergumulan saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan senantiasa mempercukupkan segala yang menjadi kebutuhan hidup mereka di sana. Tuhan, Engkau yang akan segera memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam campur tangan-Mu badai ini akan segera berlalu dari kehidupan kami, dan kami boleh menikmati segala yang terbaik dan yang terindah yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Ya Tuhan, hidup kami seutuhnya hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah sungguh kehendak-Mu lah yang boleh terjadi dan berlaku dalam kehidupan kami ini. Ini syukur kami Tuhan, ini doa dan seruan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penebus kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.